Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jemaat Sekina yang berbahagia. Pagi hari ini kita datang kepada renungan singkat kita pagi hari ini dalam Matius pasal 12 ayat 28 yang sudah dibagikan kepada jemaat semua. Saya bacakan bagi kita, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Ada satu hal yang menarik di sini yang perlu kita simak bersama. Saya ingin memberitahu tema pada hari ini adalah hidup dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan ingin menyampaikan kepada kita tentang pelayanan yang dikerjakan oleh Yesus. Dia telah mengusir setan dengan kuasa kerajaan Allah, kuasa roh Allah. Maka dia ingin menyampaikan itu kepada kita semua yang percaya kepada dia, agar supaya kita juga dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, bahkan lebih daripada apa yang Yesus lakukan, yang diambil dari Yohanes pasal 14 ayat 12. Oleh sebab itu kita semua mengerti bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan, dia diberikan kuasa, dan Tuhan ingin supaya kuasa itu difungsikan sehingga lebih maksimal, lebih melayani banyak orang. Ada 3 hal yang perlu kita lihat dari nats tadi, dari Matius pasal 12 ayat 8 tadi. Yang pertama, kejarlah kuasa itu. Untuk supaya kita bisa maksimal dalam pelayanan, maka kita harus kejar kuasa itu. Pertama, kita harus punya tanda-tanda kelaparan dan kehausan tentang kuasa kerajaan itu. Kalau kita ingin supaya kita memperoleh kuasa roh Allah itu, maka kita harus punya kehausan dan kelaparan tentang kuasa itu, dan kita harus berusaha mencari dan kita harus menemukannya. Oleh sebab itu kita harus berkorban waktu, kita harus berkorban tenaga, kita harus berkorban pikiran, kita harus berkorban materi untuk kita mengejar kuasa roh Allah itu. Dan kita terus harus bertindak dan mencari kuasa itu. Dan itu yang ditegaskan dalam Matius pasal 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita harus kejar dan kita harus berusaha. Dalam situasi saat ini, maka kita perlu ekstra waktu untuk mencari Tuhan, dan kita punya banyak waktu di rumah. Kita kesempatan membaca dan berdoa, berpuasa masing-masing di rumah, mencari kuasa kerajaan Allah itu, supaya kita bisa maksimal dalam pelayanan. Yang kedua, kekuatan kuasa. Kita harus mempunyai kekuatan. Kekuatan ini kita harus dapat dalam ayat 29. Oleh sebab itu contoh ini yang dibuat oleh Yesus menjelaskan kepada kita, kita harus punya kuasa itu, kita harus punya kekuatan itu, kita punya power itu, supaya kita bisa mengikat tuan rumah itu. Kita harus mengikat Beelzebul, penghulu setan. Kita bisa mengikat setan itu, supaya segala sesuatu, tawanan-tawanan orang dalam seksual, tawanan dalam roh percabulan, tawanan dalam roh kemabukan, tawanan dalam roh perselisihan, tawanan dalam roh iri hati. Ini tawanan-tawanan ini perlu kita lepaskan mereka, kita bebaskan mereka dengan cara bagaimana kita punya kekuatan. Oleh sebab itu mari kita kejar supaya kita dapat kekuatan itu untuk mengikat kuasa kegelapan itu, dan marilah kita kerja dengan kekuatan kuasa Tuhan supaya kita mampu mengikat iblis, dan kita bebaskan orang dalam perzinahan, kita bebaskan orang dalam perselingkuhan, kita bebaskan orang dalam seksual, kita bebaskan orang dalam kemabukan, kita bebaskan orang dalam pencurian dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah hidup yang benar. Kalau kita ingin supaya hidup dalam kerajaan Allah, kita harus punya hidup yang benar. Dengan cara bagaimana? Yesus beri contoh di situ lagi tentang buah itu dikenal dari pohonnya. Jadi dengan buah ini kita mengenal pohon itu. Marilah kita semua menghasilkan buah yang baik. Buah yang tidak baik kan tidak mungkin orang beli di pasar. Orang pasti cari beli buah yang baik di pasar, sehingga mereka bisa dapat menikmati segarnya buah itu untuk kesehatan tubuh mereka. Dan mari kita semua memberi hidup yang baik. Di situasi ini marilah tinggalkan buah yang baik bagi istri, anak-anak, suami, dan bagi keluarga, supaya
Dari buah itu orang kenal, oh bapaknya baik, mamanya baik, anak-anaknya juga baik, dan seterusnya. Keluarga kita menjadi keluarga yang baik, diberkati, karena dari buah kita menghasilkan buah. Bukankah ada 9 buah roh dalam Roh Kudus yang memberikan kepada kita dalam hidup kita? Ada 9 itu, dan kita mari mempraktekannya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Marilah kita berikan itu yang terbaik supaya dunia mengenal, kompleks mengenal, semua orang mengenal bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Dan kalau kita tidak berbuat yang tadi pertama, lapar dan haus, kemudian kita tidak punya kekuatan, dan kita tidak hidup benar, maka kita dapat konsekuensi. Ada 2 konsekuensi. Pertama, dalam dunia ini kita disebut oleh Yesus, kita keturunan ular beludak. Artinya bahwa kita hanya mampu menyampaikan sesuatu yang benar, tapi kita tidak mampu untuk melakukannya. Kita hanya mampu menasihati orang, tapi kita tidak mampu mempraktekannya. Kita hanya mampu membaca Alkitab, tapi tidak mampu melakukannya. Dan itu yang Yesus tegur, kamu keturunan ular beludak. Yaitu orang yang bicara firman, tapi hidup masih dalam kejahatan. Itu keturunan ular beludak. Orang yang bicara firman hebat, tapi hidup dalam kejahatan, hidup dalam perselingkuhan, hidup dalam persinahan, itu masih keturunan ular beludak. Marilah kita semua kembali kepada Tuhan. Catatan di sini dalam pembacaan itu, bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Dan yang kedua adalah, kalau kita menghujat Roh Kudus, maka tidak ada pengampunan di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Oleh sebab itu, ini sangat tegas kepada kita. Marilah kita semua kembali kepada Tuhan. Dan untuk supaya memulihkan itu, kita harus disembuhkan. Bagaimana caranya? Ada 6 fase atau 6 langkah untuk kita disembuhkan. Tapi saya ingin menyampaikan satu fase saja, yaitu dengan perjamuan kudus. Perjamuan kudus, roti dan anggur itu, jika kita makan, minum, percaya, maka kita akan sembuh. Dan kita akan dipulihkan, kita akan kembali kepada Tuhan dan mengejar kuasa itu, dan hidup dalam kuasa itu, mengikat kuasa setan dan bebaskan orang dalam tawanan, dan kita dimerdekakan, mempersiapkan diri untuk hadirnya kerajaan Allah. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.